Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Hudhud, semoga sehat selalu. Selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga dimudahkan segala urusan kita, serta diberikan kekuatan untuk memaksimalkan qiyam, siam, maupun ibadah lainnya di bulan mulia ini. Sahabat Hudhud, siapa yang tak kenal dengan sosok Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah ini berkuasa dari tahun 99 sampai 102 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 717 sampai 720 Miladiah. Ia menggantikan khalifah sebelumnya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan sepupunya sendiri. Umar lahir pada tahun 61 Hijriah bertepatan dengan tahun 682 Miladiah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ia lahir di Mesir, namun pendapat yang lebih kuat adalah di Madinah, karena ayahnya diangkat menjadi gubernur Mesir nanti pada tahun 65 Hijriah. Ayahnya adalah Abdul Aziz, putra Khalifah Marwan bin Al-Hakam, yang merupakan sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ciri-ciri Umar bin Abdul Aziz adalah berkulit coklat sawo matang, berparas lembut, berperawakan ramping, berjenggot rapi, bermata cekung, dan di wajahnya ada bekas luka. Ada kisah menarik di balik bekas luka di wajah sang mujaddid abad pertama ini. Ibnu Qutaibah dalam Al-Ma'arib menuturkan bahwa pada suatu hari Umar kecil mendekati kandang kuda milik ayahnya. Tiba-tiba seekor kuda menendang wajahnya dengan cukup keras sehingga membuatnya terluka. Melihat kejadian ini, Abdul Aziz segera menenangkannya dan menyeka darah dari muka putranya itu seraya berkata, "Jika kamu orang yang terluka dari Bani Umayyah, sungguh kamu orang yang berbahagia." Sebab datuknya, Umar bin Khattab, diketahui pernah berujar, "Sesungguhnya dari keturunanku ada seorang laki-laki yang di wajahnya ada bekas luka. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan." Seorang saudaranya yang melihat keadaan Umar kecil seketika berseru, "Allahu Akbar, orang yang terluka dari Bani Umayyah ini kelak akan menjadi penguasa." Umar bin Abdul Aziz tumbuh besar di Madinah. Ia sangat mengidolakan Abdullah, yakni putra Al-Faruq, Umar bin Khattab, seorang ulama besar. Seringkali Umar kecil menyampaikan kepada ibundanya bahwa dia ingin agar kelak menjadi sosok yang alim sama seperti Abdullah, paman ibunya itu. Ia senang menuntut ilmu, membaca kitab-kitab, serta mengikuti majelis ilmu dan diskusi para ulama. Ia menuntut ilmu-ilmu agama kepada sahabat dan tabi'in, termasuk masih mendapati Abu Hurairah. Di bawah bimbingan Abdullah, Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi lelaki muda yang cerdas dan soleh. Perilakunya pun sama seperti umumnya penduduk kota Nabi, yang penuh kesopanan dan sangat taksim pada alim ulama. Karir politik Umar bin Abdul Aziz dimulai sebagai gubernur di Madinah pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang tak lain adalah sepupu dan iparnya sendiri, setelah ia mempersunting Fatimah bintu Abdul Malik. Pemilik nama lengkap Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manab ini mengemban jabatan publik pertamanya itu saat masih berusia 24 tahun. 6 tahun lamanya, cicit Umar bin Khattab ini memimpin kota Nabi. Semasa kepemimpinannya, kota tersebut mengalami berbagai macam perbaikan, mulai dari infrastruktur, birokrasi, pelayanan umum, hingga pendidikan. Masjid Nabawi pun turut diperindahnya, termasuk mendirikan ruangan mihrab pada tahun 91 Hijriah. Ia juga membentuk majelis permusyawaratan yang terdiri atas 10 ulama besar dari kota setempat, sehingga sering disebut Majlisul Asyarah. Tugas dari Dewan Syuro ini adalah sebagai dewan pertimbangan atas berbagai kebijakan gubernur dan berkewenangan mengawasi seluruh pegawai pemerintahan. Dalam hal ini, Umar berpegang pada prinsip umaroklah yang mendatangi ulama, bukan ulama yang menghampiri penguasa. Subhanallah. Umar dibaiat sebagai khalifah setelah salat Jumat setelah Sulaiman bin Abdul Malik mangkat pada September tahun 717 Masehi. Ia sebelumnya diangkat sebagai putra mahkota karena dikenal sebagai salah satu tokoh yang bijaksana, cakap, dan soleh pada masa itu.
Ayah Umar sendiri, Abdul Aziz, sebenarnya adalah putra mahkota dari ayah Sulaiman, Khalifah Abdul Malik. Meski demikian, Abdul Aziz tidak mewarisi tahta lantaran meninggal lebih dulu dari Abdul Malik. Sehingga setelah Abdul Malik mangkat, tampuk kehalifaan dialihkan ke putra-putra Abdul Malik. Beginilah pemerintahan dengan sistem monarki, teman-teman. Sistem pemerintahan yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Penguasa setelahnya berasal dari anak, saudara, sepupu, atau ponakan penguasa sebelumnya. Sejak menjadi khalifah, gaya hidup Umar menjadi sangat sederhana. Berbeda jauh saat masih menjadi gubernur yang suka hidup mewah. Gajinya selama menjadi khalifah hanya 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulan. Selain itu, ia juga menjual berbagai barang mewahnya dan hasil penjualannya diserahkan ke kas negara. Masya Allah. Bahkan saat wafat, ia tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya kecuali hanya sedikit. Setiap anak laki-laki hanya mendapatkan jatah 19 dirham saja. Bandingkan dengan satu anak dari Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah lainnya, yang mendapatkan warisan dari bapaknya sebesar 1 juta dirham. Jauh sekali ya, teman-teman. Jauh sebelum Umar bin Abdul Aziz diamanahkan menjadi Khalifah Bani Umayyah, keuangan negara kacau balau. Kemakmuran hanya dinikmati oleh pembesar-pembesar Umayyah. Melihat kondisi tersebut, sang khalifah menerapkan kebijakan populis, seperti meningkatkan upah kaum buruh setara dengan setengah gaji para pejabat negara atau istana. Luar biasa. Umar juga membagi pendapatan negara kepada seluruh penduduk yang tinggal di daerah-daerah miskin. Khalifah yang digelari Umar II ini juga menetapkan gaji untuk para balita yang yatim karena orang tuanya gugur dalam peperangan. Umar bin Abdul Aziz merupakan lembaran putih dinasti Umayyah dari sekian banyak Khalifah Umayyah yang lainnya. Kebijakan serta tindak tanduknya dianggap memberikan efek penting dalam pengembangan peradaban Islam di dunia. Kebutuhan hidup seluruh rakyatnya, khususnya mereka yang duafa, tercukupi. Rakyat berada dalam kondisi makmur dan sejahtera. Di masa kepemimpinannya lah, kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dihapus dan diganti sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan pada masa Al-Khulafa Ar-Rashidun, khususnya kebijakan di masa Umar bin Khattab. Kontribusi cicit Umar bin Khattab ini sungguh besar dalam mensiarkan agama Islam di dunia, serta membangun peradaban Islam menjadi semakin maju. Kepribadian positif yang tertanam dalam diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ia dihormati oleh rakyatnya, bahkan disegani oleh lawannya sendiri. Ia adalah pemimpin yang soleh, karismatik, bijaksana, dan dekat dengan rakyatnya. Berkat ide dan gagasannya, terutama dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran tersebar secara merata tanpa memandang status sosial tertentu, termasuk tidak membedakan Muslim Arab dan non-Arab. Kesejahteraan yang dirasakan di wilayah kaum muslimin ini adalah yang pertama dan belum pernah terulang dalam sejarah kaum muslimin. Yahya bin Said menceritakan, Umar bin Abdul Aziz mengutusku menarik zakat di Afrika, maka aku jalankan. Aku mencari-cari sekiranya ada kaum fakir yang dapat kami beri bagian zakat itu. Ternyata tidak kami temui orang fakir sama sekali, dan tidak aku temui orang yang mau mengambil zakat dariku. Pada era itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya. Bahkan kemakmuran umat ketika itu tak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam seperti Irak dan Basrah. Abu Ubaid mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman yang menjabat sebagai gubernur Irak ketika itu, agar ia membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka, namun di Baitul Mal masih terdapat banyak uang, tutur sang gubernur dalam surat balasannya. Khalifah Umar lalu memerintahkan, carilah orang yang dililit utang tetapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya. Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar. Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal
masih banyak uang. Subhanallah. Khalifah lalu memerintahkan lagi, kalau begitu, bila ada seorang lajang yang tidak memiliki harta, lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid kembali menyurati sang khalifah, saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah, namun di Baitul Mal ternyata dana yang tersimpan masih banyak. Subhanallah. Khalifah Umar lalu memberi pengarahan, carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih. Masya Allah. Tidak ada rakyat Umar bin Abdul Aziz yang mau menerima zakat. Sementara pembayar zakat semakin bertambah. Semua budak sudah dimerdekakan. Kesejahteraan pegawai ditingkatkan. Pemilik utang dibayarkan utangnya. Para lajang dinikahkan. Modal usaha diberikan kepada yang membutuhkan. Namun harta masih tersisa di Baitul Mal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak kehilangan ide. Ia pun memerintahkan untuk menaruh gandum di atas puncak-puncak bukit supaya mudah dilihat oleh burung-burung sehingga datang memakannya. Inilah di antara prestasi Umar bin Abdul Aziz. Ia berhasil mensejahterakan rakyatnya, bahkan sampai binatang sekalipun tidak terlepas dari perhatiannya. Sayangnya teman-teman, pemerintahan khalifah yang digelari Amirul Mukminin atau Umar II ini tergolong singkat, hanya sekitar 29 bulan. Ia mangkat di usia yang masih relatif muda dan memegang kekuasaan yang sangat singkat. Meski demikian, ia tercatat dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat setelah mengalami sakit keras akibat racun yang dibubuhkan ke dalam makanan oleh pembantunya sendiri. Ia adalah korban bangsawan Umayyah yang tidak senang dengan kebijakannya yang sangat pro rakyat. Meskipun hidupnya berakhir tragis, ia telah menciptakan terobosan dan perubahan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan khalifah sebelumnya. Selepas kepergiannya, tidak ada lagi yang meneruskan kebijakan-kebijakannya. Korupsi kembali merajalela dan para pejabat seenaknya mencomot kekayaan negara untuk memuaskan hasrat pribadinya. Akibatnya, ketimpangan pun kembali terjadi dan rakyat kecil kembali dalam kondisi terpuruk. Sahabat Hudhud, terinspirasi dari profil singkat Umar bin Abdul Aziz ini, saya pun ingin berbagi kepada burung-burung. Sejak saya pelihara burung, sering sekali banyak burung liar yang datang ke sini. Seperti kita lihat di sini, ini adalah sisa makanan dari burung-burung peliharaan saya. Bahkan tempat ini kadang sampai penuh. Sampah makanan ini sebenarnya masih ada yang belum dimakan, sehingga sayang sekali kalau langsung dibuang. Ini masih bisa dimanfaatkan oleh burung-burung lainnya. Langsung saja saya ambilkan tempat makan burungnya. Ini adalah tempat makan burung merpati yang dilepas dan hanya datang ketika mau makan. Kita tuang makanan burung ini. Kita taruhnya di sini, biar burungnya nanti bisa makan. Kita taruh di depan-depan saja, biar kalau burungnya datang bisa terlihat, apalagi nanti kita mengambil gambarnya dari jarak jauh, karena burungnya pasti liar. Sekarang, kita tinggal tunggu burungnya datang. Sahabat Hudhud, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika menyukai video ini dan sebarkan juga ke media sosial Anda. Oh iya teman-teman, saya masih punya banyak koleksi video loh. Teman-teman bisa pilih dengan menekan salah satu dari 4 video yang muncul di layar. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam Hudhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.